Mengapa hubungan itu penting bagi kesuksesan? Hubungan adalah perekat yang menahan anggota tim tetap bersama. Pada awal tahun 1960-an, Michael Deaver adalah seorang anak muda yang mencari seorang pemimpin yang bisa ia percayai dan ikuti. Deaver memiliki bakat politik dan orang yang ia temukan adalah seorang aktor yang akhirnya menjadi politisi, Ronald Reagan. Pada tahun 1966, Reagan terpilih menjadi gubernur California, sebuah posisi yang ia duduki selama 2 kali masa jabatan dari tahun 1967 hingga tahun 1975. Selama masa jabatan itu, Deaver menjadi wakil kepala staf Reagan, sebuah posisi yang juga ia duduki ketika Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-40. Deaver mengagumi banyak hal dari orang untuk siapa ia bekerja selama 30 tahun. Keyakinannya dan cintanya untuk negaranya, pengertiannya atas dirinya, keahliannya sebagai seorang komunikator, dan kejujurannya. Deaver berkata, "Saya bisa mengatakan sangat banyak hal mengapa ia sesungguhnya tidak mampu berbohong. Namun hal yang sangat mengesankan mengenai Ronald Reagan mungkin adalah kemampuannya untuk berhubungan dengan orang lain." Deaver berkomentar, "Ronald Reagan adalah salah satu pria paling pemalu yang pernah saya kenal. Namun, presiden ini mampu berhubungan dengan semua orang, baik itu adalah kepala negara bagian, pekerja kelas bawah, maupun wartawan yang mudah marah." Ketika ditanyai mengapa Reagan bersifat seperti itu terhadap wartawan, Deaver berkata, "Ya, Reagan pada dasarnya menyukai orang, baik mereka adalah bagian dari kesatuan pers, maupun mereka hanya orang biasa. Usahanya berhasil. Sementara banyak wartawan tidak menyetujui kebijakan Reagan, mereka benar-benar menyukainya sebagai seorang pribadi." Bagian dari keahlian Reagan adalah datang dari karisma alamiahnya dan kecerdasan ucapan yang fasih dan dikembangkan di Hollywood. Namun yang lebih penting lagi adalah kemampuannya untuk berhubungan dengan orang lain, sesuatu yang ia asah sementara bepergian ke seluruh penjuru Amerika Serikat selama 10 tahun sebagai pembicara untuk General Electric. Sepertinya Reagan bisa membuat semua orang merasa sebagai sahabatnya, termasuk orang-orang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Namun yang lebih penting, ia membina hubungan dengan orang yang terdekat dengannya. Ia benar-benar memperhatikan orang-orang dalam timnya. Kepala staf, tukang kebun, maupun sekretaris akan diperlakukan dengan sama, kenang Deaver. Mereka semua penting. Deaver menghubungkan kisah yang menceritakan banyak hal mengenai hubungan yang dialami kedua pria ini. Pada tahun 1975, Reagan berpidato pada sekelompok pemburu berpola pikir konservatif di San Francisco. Organisasi itu memberinya patung singa perunggu kecil sebagai hadiah. Saat itu Deaver mengaguminya dan mengatakan pada Gubernur Reagan bahwa patung itu sangat indah. 10 tahun kemudian, Deaver bersiap-siap untuk mengakhiri masa kerjanya bersama Presiden Reagan. Ia pun menuliskan surat pengunduran dirinya. Reagan meminta Deaver untuk datang ke Oval Office pagi berikutnya. Ketika wakil kepala staf ini memasuki ruangan itu, sang presiden berdiri di depan mejanya untuk menyambutnya. "Mike," katanya, "sepanjang malam aku berusaha memikirkan sesuatu yang bisa kuberikan padamu, sesuatu yang akan mengingatkan pada semua saat berkesan yang kita alami bersama." Lalu Reagan berbalik dan mengambil sesuatu dari mejanya. "Seingatku kamu sangat menyukai benda kecil ini," kata presiden itu. Matanya berkaca-kaca ketika mengatakan hal ini. Ia menyerahkan singa perunggu itu pada Deaver yang benar-benar tertegun karena heran. Ia sangat terkejut mengetahui bahwa Reagan mengingat hal mengenai dirinya itu selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, singa ini diletakkan di tempat yang paling terhormat di rumah Deaver. Hubungan yang kuat. Semua orang suka untuk berada di dekat Ronald Reagan karena ia mencintai orang dan membangun hubungan dengan mereka.
Ia memahami bahwa hubungan adalah perekat yang menyatukan semua anggota timnya. Semakin kuat hubungan itu, semakin menyatu pula timnya. Segala hal yang Anda lakukan bergantung pada kerjasama. Baik Anda adalah seorang pemimpin atau pengikut, pelatih atau pemain atau pelajar, orang tua atau anak-anak, CEO atau pekerja sukarela, Anda akan berhubungan dengan orang lain. Masalahnya adalah apakah keterlibatan Anda dengan orang lain akan berhasil? Peluang terbaik Anda untuk memimpin juga tergantung pada hubungan Anda dengan mereka yang ada di tim Anda. Inilah cara untuk mengetahui apakah Anda telah membangun hubungan yang solid dengan orang lain. Carilah kelima karakteristik ini dalam hubungan Anda dengan orang lain. Yang pertama, respect. Dalam sebuah hubungan, segalanya diawali dengan respect. Keinginan untuk menghargai orang lain. Penulis dalam bidang hubungan dengan orang lain, Les Giblin mengatakan, Anda tidak bisa membuat orang lain merasa penting di dekat Anda jika diam-diam merasa bahwa ia bukan siapa-siapa. Hal yang penting mengenai respect adalah bahwa Anda harus menunjukkannya pada orang lain, bahkan sebelum mereka melakukan apapun untuk membenarkannya, hanya karena mereka adalah manusia. Kedua, pengalaman bersama. Respect bisa memberikan dasar untuk hubungan yang baik, namun respect saja tidak cukup. Anda tidak bisa berhubungan dengan seseorang yang tidak Anda kenal. Dibutuhkan pengalaman bersama terus-menerus dan itu tidak selalu mudah diperoleh. Misalnya, segera setelah Brian Billick, pelatih dari Baltimore Ravens, memenangkan Super Bowl 2001, ia ditanyai mengenai peluang tim itu untuk menjadi juara bertahan. Ia berkomentar bahwa hal itu sangat sulit. Mengapa? Karena 25 hingga 30% dari anggota timnya berubah setiap tahun. Pemain baru tidak memiliki pengalaman bersama dengan tim itu. Padahal inilah yang sesungguhnya dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Ketiga, rasa percaya. Ketika menghargai orang lain dan meluangkan cukup banyak waktu bersama mereka untuk mengembangkan pengalaman bersama, Anda mengembangkan rasa percaya. Rasa percaya dibutuhkan dalam semua hubungan yang baik. Penulis puisi dari Skotlandia, George MacDonald mengamati, dipercayai adalah pujian yang lebih berarti daripada dicintai. Tanpa rasa percaya, Anda tidak bisa mempertahankan hubungan apapun. Keempat, timbal balik. Hubungan pribadi yang hanya menitik beratkan salah satu pihak tidak akan bertahan lama. Jika satu orang selalu memberi dan yang lain selalu menerima, hubungan itu pun pada akhirnya akan berakhir. Hal ini juga berlaku untuk semua jenis hubungan, termasuk dalam sebuah tim. Untuk mengembangkan diri dalam bidang hubungan dengan orang lain, orang-orang harus selalu saling memberi dan menerima, sehingga dengan demikian semua orang pun memperoleh keuntungan. Ingatlah untuk mengajukan pertanyaan mengenai harapan, keinginan, dan tujuan dari rekan satu tim, kolega, dan teman-teman Anda. Berikan perhatian penuh pada orang lain. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda memperhatikan mereka. Kelima, kegembiraan bersama. Ketika sebuah hubungan mulai tumbuh dan bertambah kuat, orang yang terlibat mulai menikmati hubungan itu. Kebersamaan bisa mengubah tugas yang tidak menyenangkan menjadi pengalaman positif. Bagaimana keadaan Anda ketika harus membina hubungan? Apakah Anda meluangkan sangat banyak waktu dan energi untuk membangun hubungan yang kuat? Atau apakah Anda terlalu terfokus pada hasil sehingga cenderung untuk meremehkan atau menindas orang lain? Jika Anda melakukan hal yang kedua, pikirkan kata-kata bijak dari George Kingsley dan Edward Dare dalam buku mereka Climbing the Executive Ladder ini. Hanya ada sedikit hal yang bisa memberi Anda hasil yang lebih besar selain waktu yang Anda luangkan dan masalah yang Anda atasi untuk memahami orang lain. Tidak ada hal lain lagi yang bisa memberi nilai tambah pada posisi Anda sebagai seorang eksekutif dan manusia. Tidak akan ada hal lain lagi yang bisa membuat Anda lebih puas dan lebih bahagia. Menjadi orang yang sangat berhubungan dengan orang lain akan menghasilkan kesuksesan pribadi dan tim.